Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nurjaman dengan NIM 18210038. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul Pengembangan Bahan Ajar e-Modul Teks Ulasan menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi Canva terhadap kemampuan menulis ulasan di kelas 8. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing 1, yaitu Bapak Pia Nugraha MPD, dan juga kepada dosen pembimbing 2, yaitu Ibu Mimin Sahmini SS MPD, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, serta dorongan kepada menulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik. Kemudian lanjut kepada pembahasan, di mana dalam hal ini yang menjadi latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu yang pertama, berkaitan dengan kurang menariknya bahan ajar. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tidak menariknya bahan ajar menjadi salah satu faktor rendahnya keterampilan siswa dalam menulis teks ulasan. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Mas Suroh pada tahun 2015 bahwa sebagian besar bahan ajar yang digunakan di sekolah lebih dominan teori saja dan bahkan bersifat terlalu monoton baik dari segi penyajian maupun tugas yang diberikan kepada peserta didik. Lalu yang kedua, berkaitan kepada belum sempurnanya buku teks penunjang pembelajaran bahasa Indonesia yang dimiliki oleh peserta didik. Berdasarkan hasil telaah buku teks bahasa Indonesia berbasis kurikulum 2013 yang dilakukan oleh ASRI pada tahun 2017, ditemukan adanya beberapa komponen atau subkomponen isi yang tergolong dalam kategori cukup atau kurang. Hal tersebut didasarkan kepada aspek pendalaman materi masih berupa ulasan umum, serta uraian materi tentang ciri kebahasaan setiap jenis teks tidak memiliki uraian yang secara khusus dapat menunjukkan ciri kebahasaan jenis teks yang ada. Serta yang terakhir yaitu uraian substansi antarbab tidak proporsional dengan KI dan KD. Yang ketiga didasarkan kepada berbagai masalah yang dihadapi peserta didik dalam menulis. Dalam hal ini, menurut Gultom 2021, ada dua faktor penghambat siswa dalam menulis, terutama menulis teks ulasan, yaitu adanya faktor internal dan juga faktor eksternal. Berkaitan dengan faktor internal, yaitu faktor yang dipengaruhi dari sikap dan motivasi peserta didik, serta daya tarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, yaitu faktor eksternal dipengaruhi oleh pemilihan strategi, model, serta pendekatan yang digunakan oleh guru yang sifatnya masih bersifat pemilihan kepada metode ceramah dalam mengajar. Dan yang terakhir, didasarkan kepada kebutuhan bahan ajar di masa pandemi. Kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 banyak membawa perubahan besar pada sistem pendidikan. Hal tersebut bertujuan adanya pengembangan ini didasarkan untuk menghasilkan sebuah bahan ajar yang inovatif dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam memperoleh pengetahuan walaupun dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19. Berdasarkan kepada latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang pertama berkaitan dengan proses pengembangan bahan ajar e-modul teks ulasan, yang kedua berkaitan dengan kelayakan bahan ajar e-modul teks ulasan, yang ketiga berkaitan dengan respon siswa terhadap bahan ajar e-modul teks ulasan, yang keempat yaitu menganalisis hasil siswa menulis ulasan dengan bahan ajar e-modul teks ulasan. Yang berikutnya berkaitan dengan metode penelitian, khususnya kepada metode dan desain penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan metode research and development atau metode pengembangan dengan mengacu kepada model menurut Bog dan Gall. Peneliti memilih model tersebut dikarenakan model Bog dan Gall memuat tahapan-tahapan yang sistematis sehingga menghasilkan produk yang valid, mengingat produk yang akan dikembangkan berbasis teknologi. Berkaitan dengan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini, adanya penyederhanaan yang tetap mengacu pada ketentuan pengembangan produk yang sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh Bog dan Gall. Sehingga langkah yang digunakan antara lain, pertama adanya penelitian dan pengumpulan data, yang kedua adanya perencanaan,
yang ketiga adanya pengembangan produk, yang keempat adanya validasi ahli, yang kelima adanya tahap uji coba, dan yang keenam adanya pembuatan produk akhir. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan subjek penelitian. Subjek uji coba terbatas melibatkan 20 orang peserta didik dari kelas 8B dan subjek uji coba luas melibatkan 35 orang peserta didik dari kelas 8D. Dan untuk lokasi penelitian sendiri yaitu berlokasi di SMP Negeri 11 Kota Cimahi. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu ada teknik observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, dan yang keempat adanya tes. Berikutnya berkaitan dengan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, peneliti menggunakan adanya instrumen pembelajaran. Dalam hal ini, instrumen pembelajaran digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan bahan ajar e-modul teks ulasan. Yang kedua, adanya pedoman wawancara. Yang ketiga, adanya lembar validasi. Yang keempat, ada angket respon siswa. Yang kelima, adanya tes. Kemudian terkait dengan teknik pengolahan data, peneliti menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama teknik pengolahan data dengan data kualitatif dan yang kedua pengolahan dengan data kuantitatif. Kemudian terkait dengan hasil penelitian terutama pada rumusan masalah yang pertama yaitu terkait dengan proses pengembangan bahan ajar, ada 6 tahapan yang dilaksanakan. Tahap yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti melakukan yang pertama, pemilihan materi, yang kedua, pemilihan sekolah, dan yang ketiga, analisis kebutuhan terhadap bahan ajar itu sendiri. Lalu yang kedua, atau tahapan yang kedua, yaitu perencanaan. Dalam hal ini, peneliti melakukan perencanaan. Yang pertama, terkait dengan penentuan tujuan dan manfaat pembuatan bahan ajar e-modul teks ulasan. Yang kedua, menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar dan indikator pencapaian materi teks ulasan. Yang ketiga, pembuatan instrumen pembelajaran. Yang keempat, pembuatan instrumen penelitian. Kemudian masuk kepada tahap pengembangan produk. Langkah yang pertama yaitu melakukan penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran. Yang ketiga, perancangan komponen bahan ajar e-modul teks ulasan. Yang keempat, penyusunan bahan ajar e-modul teks ulasan melalui aplikasi Canva. Dan yang kelima, penyesuaian bentuk bahan ajar e-modul. Kemudian masuk kepada tahap validasi ahli, di mana langkah pertama adanya validasi produk dan kedua adanya revisi produk. Lalu masuk kepada tahap uji coba, ada 2 langkah. Yang pertama yaitu uji coba skala kecil dan revisi produk, dan langkah yang kedua adanya uji coba lapangan skala besar. Lalu masuk kepada tahap terakhir yaitu pembuatan produk akhir. Dalam hal ini tahapan akhir ini merupakan penyempurnaan dan pembuatan produk yang telah melalui tahapan uji coba dan revisi dari berbagai pihak sehingga diperoleh sebuah bahan ajar teks ulasan yang dapat mendukung proses kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada pembelajaran menulis teks ulasan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hasil penelitian dengan rumusan masalah kedua yaitu kelayakan bahan ajar. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dari aspek isi bidang studi mendapatkan rata-rata persentase validasi sebesar 85,2% dengan kelayakan sangat layak. Kemudian dari aspek desain, rata-rata persentase yang didapatkan dari hasil validasi yaitu 87,7% dengan kriteria sangat layak, dan pada aspek bahasa mendapatkan persentase rata-rata sebesar 84,6% dengan kriteria sangat layak. Sehingga dari ketiga aspek tersebut dapat dilihat bahwa persentasenya yang diperoleh yaitu 85,8% dengan menunjukkan bahwa kelayakan bahan ajar tersebut sangat layak. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan hasil penelitian untuk rumusan masalah ketiga yaitu respon peserta didik terhadap bahan ajar e-modul teks ulasan, didapatkan persentase hasil analisis pada tahap uji coba terbatas yaitu menunjukkan angka 81,7% dengan kriteria sangat baik, dan juga pada uji coba luas menunjukkan hasil 78,4% dengan kriteria sangat baik. Jika
hitung hasil rata-rata dari uji coba terbatas dan uji coba luas didapatkan persentase sebesar 80%. Kemudian hasil penelitian untuk rumusan masalah yang ketiga yaitu terkait dengan hasil analisis menulis siswa. Pada tahap uji coba terbatas didapatkan nilai rata-rata sebesar 80,5 dan pada tahap uji coba luas didapatkan rata-rata nilai sebesar 79,2%, 79,2. Sehingga dari hasil rata-rata pada tahap uji coba terbatas dan uji coba luas, peserta didik mendapatkan nilai 79,8 untuk keterampilan menulisnya. Berdasarkan hal tersebut, kita analisis dari beberapa aspek yang menjadi indikator penilaian dalam menulis teks ulasan. Yang pertama, berkaitan dengan aspek kelengkapan struktur teks ulasan. Dalam hal ini, peserta didik mendapatkan penguasaan sebesar 90,9%. Dengan kriteria sangat baik karena peserta didik sudah dapat menulis sebuah teks ulasan dengan memenuhi struktur pembangunnya, seperti adanya orientasi, interpretasi, evaluasi, dan simpulan. Kemudian yang kedua, yaitu aspek ketepatan isi pada setiap struktur. Dalam hal ini, peserta didik mendapatkan penguasaan sebesar 85,4%. Akan tetapi pada bagian struktur interpretasi teks ulasan, peserta didik lebih banyak menuliskan sinopsis cerita daripada menuliskan terkait dengan tafsiran yang lebih spesifik tentang kelebihan, keunikan, dan kualitas dari karya yang diulas. Kemudian masuk kepada aspek kelengkapan dan kesesuaian bagian evaluasi dalam teks ulasan, peserta didik mendapatkan penguasaan sebesar 80,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik dapat menulis secara lengkap bagian evaluasi teks ulasan. Akan tetapi pada bagian yang menjadi kelemahan atau kekurangan dalam suatu karya, peserta didik masih menuliskan kesalahan atau kelemahan yang berkaitan dengan aspek penulisan kosakata dan juga aspek yang berkaitan dengan visualisasi saja. Kemudian aspek yang keempat yaitu aspek kelengkapan penggunaan unsur kebahasaan teks ulasan, peserta didik mendapatkan penguasaan 73,6%. Kemudian pada aspek ketepatan penggunaan kata dan tanda baca, peserta didik mendapatkan penguasaan sebesar 69%. Karena peserta didik masih ditemukan beberapa kesalahan pada penggunaan konjungsi penghubung intrakalimat dan antar kalimat. Kesalahan tersebut membuat beberapa kalimat dan paragraf pada teks ulasan peserta didik belum memiliki keterpaduan bentuk dan kepaduan makna. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan dan menghasilkan saran. Yang pertama terkait dengan simpulan terlebih dahulu bahwa proses pengembangan bahan ajar e-modul teks ulasan ini melalui 6 tahap, yaitu penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk, validasi ahli, tahap uji coba, dan pembuatan produk akhir. Lalu terkait dengan kelayakan bahan ajar, aspek validasi isi mendapatkan validasi atau penilaian sebesar 85,2%, aspek validasi desain mendapatkan persentase 87,7%, dan aspek validasi bahasa mendapatkan penilaian 84,4%. Kemudian berkaitan dengan respon siswa pada tahap uji coba terbatas, respon siswa yaitu 81,7% dan uji coba luas mendapatkan respon sebesar 78,4%. Kemudian hasil menulis siswa pada aspek kelengkapan struktur, penguasaan peserta didik 90,9%, aspek ketepatan isi sebesar 85,4%, aspek kelengkapan dan kesesuaian bagian evaluasi sebesar 80,4%, aspek kebahasaan 73,6%, dan aspek penggunaan kata dan tanda baca yaitu 69%. Dari simpulan tersebut ada beberapa saran yang penulis sampaikan. Yang pertama terkait bagi pendidik sendiri diharapkan mampu menjadi fasilitator agar pembelajaran menulis teks ulasan dapat tercapai sesuai dengan indikator pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, pendidik diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran, bahan ajar, serta strategi pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik menjadi semangat dan tertarik untuk mendalami setiap pembelajaran bahasa Indonesia yang diberikan. Yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu secara mandiri mengoperasionalkan e-modul teks ulasan.
Lalu yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempergunakan hasil penelitian ini sebagai kajian untuk diadakannya penelitian lebih lanjut tentang pengembangan bahan ajar e-modul teks ulasan dengan menggunakan model problem based learning berbantuan aplikasi Canva. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian yang kurang berkenan. Dicukupkan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.